Ana baca lihat jambatan Suramadu tu Pak, mau tanya ke orang berapa panjangnya? Kira-kira 6,5 sampai 7 kilo. Tidak ada restoran, tidak ada masjid. Turun saya di sini bapotonya tangko di polisi. Jadi sepanjang-panjang jambatan hanya untuk lewat pergi ke seberang sana. Itulah dunia ini. Jembatan untuk kita ke akhirat. Tapi banyak kita tertipu dunia ini, Pak. Malah tidak saja kaum muslimin menganiaya diri, banyak orang di dunia ini menganiaya diri, menganiaya keluarga, menganiaya istri anak, menganiaya bangsa dan negara. Orang korupsi itu Pak, menganiaya bangsa dan negara serta rakyatnya. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu, tapi nanti mati jo. Cobalah nanti. Baranaka sehat awak, nanti mati jo. Labara umur Ustaz gitu orang 71 tahun gitu. Oh tulah patut mati Ustaz. Iyo Nabi 63. Tapi ba mangkualun mati jo. Sabanyak ko jamaah. Ya Allah, berilah Ustaz ini kesehatan. Amin kecil. Tu ndak mati je nak. Ko adona nama menyumpah cik-cik kenya dalam mati lah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dalam hidup ini. Andaikan kita meninggal diberikan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita meninggal. Jadi tidur itu sama dengan meninggal. Kenapa? Karena orang tidur tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu lebih keras dari orang duduk. Kan kebanyakan orang tidur itu ngorok. Tapi dia tidak tahu. Maka orang tertidur itu ada yang kemalingan. Kalau ada orang berencana maling hartanya. Kenapa? Dia tertidur sama dengan orang mati. Para jemaah yang terhormat, itu sudah berlaku kepada kita sesuai dengan usia kita sekarang. Kalau saya kemudian dibangunkan oleh Allah pagi, dimatikan malam, itu sudah 71 tahun. Dan berapa tinggal lagi masa hidup kita, tidak ada kita yang tahu. Bapak Ibu yang hadir ini pasti tahu berapa isi koceknya. Walaupun Bapak Profesor Doktor dan tidak tahu berapa sisa umurnya. Kalau kematian sudah datang, tabuh di gua tigo-tigo badan baganjua berbalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabai kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek biliang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan salai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubu tertimbun orang pai. Ya citu. Coba ulang balik. Ya bahasa kitanya ndak kembali lagi kita ke dunia ini.
Dan tidak ada orang mati itu rindu untuk kembali walaupun hartanya banyak tinggal. Pulang saja juga sekali setahun kan lah jadi Pak Tio Hari Raya. Tidak ada. Ya kan? Makanya kaum muslimin, saya kemarin pergi wirid ke Duri, di atas mobil diputarlah kajian Buya Hamka. Yang Buya Hamka itu sekarang kajian-kajian beliau di dalam kaset tape recorder itu bapak-bapak di YouTube kan, tapi yang ada fotonya dan suaranya. Nah, bapak lihat nanti di HP. Bernostalgia kita dengan ulama besar yang terkenal seluruh dunia. Apa kata beliau? Berapa ukuran hidup kita di dunia ini? Kita di dalam rahim ibu kita berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kita terkurung, yang namanya rahim itu dalam surat Az-Zumar dikatakan fi zulumatin thuluth, 3 kegelapan. Jadi rahim ibu kita itu dibikin oleh Allah sangat baik sekali karena kita aman. Karenanya aman kita tidur di sana. Lihat tekan ada Pak. Jambon nak tekan ada. Begitulah Allah Pak. Ketika kita dalam rahim itu, kita belum diberikan oleh Allah daya tangkap apa yang ada di sana. Tapi kenapa bisa kita selamat? Kita makan minum dengan sari pakanan yang dapat dari ibu kita, pernapasan juga dari ibu kita yang dikirim melalui plasenta. Dari hari ke hari kita bertambah besar, kita kemudian lahir ke dunia. Bagaimana kita lahir ke dunia? Bunyi pakik sepanuh kampung cando pendeka tampak lawan. Memaki menyorak-nyorak balai sama dengan darah. Kenapa? Karena manusia itu lahir untuk berjuang fi sabilillah sesuai dengan janjinya dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Ini janji dulu. Apakah kamu mengaku bertuhan kepada saya? Qalu bala syahidna. Semua manusia ini menjawab, kami jadi saksi ya Allah, engkau Tuhan kami dan kami akan patuh kepadamu. Itu janji kita semua. Tapi lalai kita ke dunia, ada orang jadi gubernur, ada orang jadi presiden, ada orang jadi menteri, ada orang mencari kotak pitim saji. Banyak kita yang lupa dengan janji itu. Kalau di Minang diselewengan orang pepatah, janji biasa mukia, titisan biasa laput. Kalau titisan biasa laput, ya tu. Tapi kalau janji binaso mukia, maka manusia yang mukir janji dengan Allah akan binasalah dia nanti di akhirat. Sedangkan kita lahir itu kan langsung bernapas. Napas itu dihirup dulu melalui paru-paru kita. Itulah umpamanya hidup dunia ini Pak. Satu tarikan napas dan satu hembusan. Hanya itu hidup dunia. Berapa napas sesudah itu lagi menjelang kita meninggal, itulah kehidupan akhirat. Tapi hidup di dunia yang satu napas itu, kita cakar-cakaran, kita saling mendengki, kita saling memfitnah untuk memperebutkan dunia ini. Jadi manusia ini banyak tertipu dengan dunia yang mata qalil. Dunia itu kesenangan yang sedikit. Kalau saya berapa tahun lagi Pak hidup, akan bernapas terus tuh. Ya kan? Sedangkan hidup di dunia ini untuk saya, untuk Bapak, hanya tarikan napas dan hembusan satu kali setelah kita lahir. Itu dunia. Kemudian sebulan yang lalu saya diundang pula oleh orang Minang di Jawa Timur. Bapak-bapak dibawa ke Madura. Jadi sampai juga kaum muslimin ambo berfikir-fikir apabila ambo mencari jambatan Suramadu tu.
umur lah 70, pensiun 2 jutanya. Pabilo ambo ke sampai ke sini. Saya ke Patabang saudara tu. Tapi di Allah ada caranya. Japui orang gaya nala bau bantu mengaji. Ha, itu ke Allah. Nyo fasilitasi sadanya. Malah bisa bawa anak untuk menemani saya yang telah tua ini. Dibayarkan pula itu pesawat 2 kali itu Pak, Padang Jakarta, Jakarta Surabaya. Berapa beliau-beliau itu menyiapkan dana, tapi karena ingin melihat ustadz yang di dalam YouTube ini hadir, hanya pokok isadonya, iya kan? Malah katanya Pak, bawalah ibu bagai ibu nang kari bawa tu ndak ada lah. Bamang kau ndak ada ke dipancuang talang katura diambil ke sambang dadi labihnya ke kayu tundo malang ndak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraih lah berpisah badannya nyau lah singke pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kanan punya cuba lah dapat kemetim ini ya kan ambo nalah mencuba. Tapi Allah membujuk ambo Pak, taruh di bawah raun di Allah suruh supaya jam itu di rumah. Kematian bini namanya Pak. Kamu akan bertemu dengan berapa jamaah saya takdirkan di Ristawardi, walaupun umurmu sudah tua. Untuk safari dakwah ini engkau akan bertemu dengan beberapa jamaah selama tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah kini kau kecik Pak Tony dari ampe wirid kau subuh, zuhur, maghrib, isya diletak salah 5 juta peloknya cik saji kau Pak awak rabit ni tak kau ambo mempakiruan ya kan bertambah nak pensiun ambo bertambah ya kan untuk ada ustaz lain tu jangan tanya oleh untuk ala lah ambo ya kan karena saya sering menyampaikan bagilah rezeki itu kepada yang berhak menerima. Mudah-mudahan bapak-bapak apa yang saya katakan saya juga bisa mengamalkan. Amin. Ya Ambo calik jambatan Suramadu tu Pak, ambo tanya ke orang berapa panjangnya. Kira-kira 6,5 sampai 7 kilo. Tidak ada restoran, tidak ada masjid. Turun saya di sini bapotonya tangko di polisi. Jadi sepanjang-panjang jambatan hanya untuk lewat pergi ke seberang sana. Itulah dunia ini. Jembatan untuk kita ke akhirat. Tapi banyak kita tertipu dunia ini Pak. Malah tidak saja kaum muslimin menganiaya diri, banyak orang di dunia ini menganiaya diri, menganiaya keluarga, menganiaya istri anak, menganiaya bangsa dan negara. Orang korupsi itu Pak, menganiaya bangsa dan negara serta rakyatnya. Iya enggak? Bu, Pak, walaupun apa ibu nan dari Minang lah lama merantau di Pekanbaru, nan kapindiang jorangi lay tekana. Rangi menggigi awak darah nyombit. Kapindiang menggigi awak darah jo nyombit. Tapi kapindiang busuk rangi indah. Lay tahu Pak sebabnya? Lay. Lah salamu ko hidup indak tahu. Biarlah ambo kanan teh. Kok lupa Pak ambo kanan. Awak kami itu Pak. Sebenarnya kami penceramah kok ndak majai jamaah. Mamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Ustaz kalau ada melenceng jalannya Pak, Bapak ajalinya jangan dipedia saya. Iya kan? Betulkan dia kembali. Kaum muslimin para jamaah, rangi mengkondak busuk nyo dipicik Pak. Nyonya minta darah awak dulu.
Pailonya minta Ustaz, kalau apa lalu ada orang ngira, kata lingua tu, dah. Udah kan tahu badan bo ketek, tapi paru emo apa perlu do diisi, minta darah udah seketek aja. Barunya ambil pak, barunya gigi pak. Kalau kepindian sawah sanda pak di dinding langsungnya pentak, mengok ke belakangnya lari ke dalam. Nyocilok saudara tu. Atung kau busuknya kalau dipijit. Jadi orang-orang korupsi, gua kalau nak tobat nyoba ungkap pindiang zadua kira. Jadi banyak orang tertipu dengan hidup di dunia. Jadi jambatan baraka panjangnya hanya untuk sekedar menyeberang ke tempat yang kita tuju. Kita hidup di dunia ini maju atau mundur? Maju pak. Maju ke mana? Maju menuju Allah. Saya kalau pulang ke Baso dari Padang pak, ambo orang Baso Bukit Tinggi pak, kecamatan Baso. Orang Baso balang-alang, orang Tabi mengumpat tali, kok le kayo dunia takambang laban sek bayi buati. Pulang ambo kini ke Baso tu pak, bertemu anak SMA, dah ada nama bauda jambor. Bila pulang nyek, ya kan? Malah mau tiba nyek. Ya kan? Kenapa? Dia lihat kita sudah tua. Ini bapak-bapak, itu akan berlaku terus. Akhirnya nanti kita lemah-lemah, sakit-sakitan, ya kan? Dirawat, meninggal. Walaupun tidak begitu mutlaknya semua. Jadi pagi ini ternyata alhamdulillah jamaah Masjid Raya Al-Ittihad, ya, sekitar perumahan Pandau ini dibangunkan oleh Allah kembali. Untuk itu karena kita tahu bahwa ada safari dakwah dari Ustadz Ristawadi, kalau dibandingkan jo anak ambo Ustadz Samad, itu ilmu ambo tu ndak manga-manga do pak. Karena ambo lapih pesantren saya. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Jadi pagi kini kita bacurito saja. Jangan banyak tanya apa gambo ko, ndak kabari dah. Tak kabari tanya dan bertanya je Ustaz Samad sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kaum muslimin, cerita awak pagi kini. Jamaah sudah mulai berangkat ke tanah suci. Ada sebagian kita masih berpendapat, kenapa bapak belum pergi juga menunaikan haji? Alunado panggilan. Ini salah jawabannya. Belum ada kesempatan. Kalau panggilannya semenjak Nabi Muhammad sudah ada. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Engkau sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Itu panggilan. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk pergi haji merupakan hak Allah, man istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup berjalan ke sana. Jadi sudah lama. Jadi kaum muslimin, para jamaah, kalau ditanya orang jangan ada jawabannya belum ada panggilan. Saya belum ada kesempatan. Anak ambo di SMA, kemudian ambo pegawai rendah, kuliah lo badu, ya kan? Istri sakit-sakitan lah balangganan jo apa, jo rumah sakit. Jadi uang saya habis semua. Belum ada kesempatan. Saya berdoa kepada Allah, nanti suatu saat saya bisa berhaji. Kaum muslimin yang terhormat, jamaah yang akan berangkat di atas tanggal 15 Zulqa'dah ini, itu namanya gelombang 2.
Yang sebelumnya gelombang satu. Yang jadi problem sekarang bapak-bapak, kalau seperti saya ini, andaikan dulu tidak ditakdirkan oleh Allah saya pergi berhaji pak, kini ambo mendaftar, umur ambo 71, menunggu 35 tahun, mereka sampai umur ambo 105, 71 ko saya lagi roh. Kalau kue jo ambo ko paala ini ambo mal 3 tahun ini, kulah layu aja doanya, iya kan? Itu 35 tahun menunggu 105 tidak mungkin, ya kan? Kita tidak mendahului Allah ya. Nah, ini pak, apa penyebabnya apa ini? Orang mungkin sebahagian tidak menyimakkan ayat tadi. Dalam surat Ali Imran ayat 96-97 tadi, orang wajib haji itu manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup. Jadi selama hidup kita orang Islam ini pak, tidak berkesanggupan pergi haji, tidak ada biaya, tidak berdosa pak. Tapi ada namanya batalangi pitihnya dari bank. Sehingga orang yang tak mampu satu lo memakai pitih bank tu mendaftarkan diri dapat nomor porsi, tapi yang tri namanya haji kredit pak. Jalan bamang kuacok macet pak, itu pak, otorami bamang otorami di jalan ustaz, banyak kredit di bawah sekretu keluarga aja itu penuh duit aja, DP 5 juta Allah tak bawa kali ya pulang. Ya kan? Ini apa-apa itu. Atau dipindah lo ke haji, macet lo haji kok. Jadi andaikan dikembalikan seperti dahulunya, saya dulu mendaftar Januari, ya kan? April berangkat. Januari tahun 1994, April berangkat. Begitu dulu. Jadi yang seperti ini semenjak kapan? Semenjak tahun 2007. Jalannya 9 tahun menunggu. Sudah tu dah balik. Sudah tu kini lah sampai 35 pak. Kemudian pitih nanti simpan tu nya pakai lo dek kawan pembangun jembatan makai. Apa-apa dah. Ya kan? Kawan tu nana main laporan. Jadi ada DP pak. Itu tanda tangan saya aja. Ini. Jadi jamaah yang belum pergi haji, andaikan tidak mampu, tidak usah kredit pak, tidak berdosa awak, tidak payah haji do. Kalau tidak, Allah mengecek itu. Kemampuan itu ada uang, belum bisa juga pergi pak. Kalau yang 3 lagi nggak ada. Pertama apa? Badan sehat. Itu sebabnya orang yang telah mendaftar harus melengkapi dulu pergi ke puskesmas, periksa kesehatan. Ya kan? Sakit kini kan 2 sebab. Kan tak sakit gula, sakit gila. Ya kan? Banyak orang sakit diabetes itu sekarang. Kalau diabetes ini periksa di puskesmas. Bukannya larang naik haji, patuhi nasihat dokter. Orang kok tidak patuh itu. Ketika periksa kesehatan yang kedua, tambah parah sakitnya. Ini kan tidak diizinkan dek dokter pergi. Agaknya kempiti hambo pak. Hambo pai mati saya ke Mekah tu jadi yo. Ini salah pak. Medikma ini harus dibuang. Kita pergi ke sana itu para jamaah untuk beribadah. Pulang balik ke tanah air kalau kita minta jangan mati nambo siko ya Allah. Bunda orang Minang banyak mah. Ikan Baniek mati di Makkah. Rancak di Pekanbaru ko mati di Persenan. Kubur lenggek-lenggek tu hendak jaleh tu nama nan tulang awak. Kalau dibuat kubur ko de siko saya nampak hendak tamuai nak. Jadi ke Mekah itu pergi haji. Ya kan? Bukan untuk tapi kalau ditakdirkan kita meninggal di sana, ajal itu sudah ketentuan Allah, tidak dapat kita bantah.
Nih. Jadi kalau tidak sehat, tidak diizinkan pergi Pak. Yang ketiga apa? Menguasai ilmu manasik. Walaupun Bapak profesor doktor Pak, di bidang lain, Bapak baca saya buku, tu ndak pai-pai Pak manasik dah. Bantu ayam gadang masuk surau Pak tiba sini. Itu saya. Ndak tentu negeri amal. Ayam berkukuk tu dimasukkan ke surau. Nak pandai kukuk itu Pak. Cubalah Pak Wiko. Sudah mengaji kau kan ada ayam jantan dan mau tu mekukuk 3 lenggek kukuknya mah kukuk masuk engkau saji kau itu sekecilnya lah memang nak pandai kukuk tu cameh cakau salah dah biarnya ya. Sebab manasik itu bapak-bapak ibu-ibu selama 9 bulan setelah kita mendaftar itu 65% praktek, 35% ceramah. Karena ibadah itu ibadah badan namanya di bawah. Iya kan? Mampu dengan ilmu manasik sudah tu alai. Nagari nan dituju ko lain dak ke sadang parang orang tina. Apakah negeri ini aman? Baladil amin. Tetap seperti itu. Negeri yang aman, Makkah dan Madinah itu. Kalau perang orang di sana juga kaum muslimin kita tidak diwajibkan pergi ke sana. Nagari bos sana nak pergi ke sana. Tapi kemampuan mengenai uang bapak-bapak para jemaah itu tidak orang punya uang saja pergi haji itu. Saya dulu berangkat tahun 94 itu Pak, itu pesawat Garuda nan Balengge itu Boeing 747 itu isinya sampai 150 orang. Nah, yang di dalam pesawat itu dari Kabupaten Agam dan dari Kabupaten Solo. Kurang 45 orang. Kami di Indaruang ada 45 orang. Kamilah yang mencukupi pesawat itu. Kan tak boleh setnya kosong. Kalau cerita-cerita lah dari pesawat tu Pak. Apa baralah maunya menabung bisa pergi haji. Tak ada mau menabung Ustaz. Bacaranya banyak binti Pak. Rumah saya tergusur di Aur Kuning, orang membuat jalan lintas. Sesudah diganti dan saya bikin rumah, masih tersisa uang penggantian ini sebanyak 15 juta. Hari itu ongkos haji hanya 6.900.000. Saya daftar sama ibu, dapat 2 orang kami. Maka haji kami ini namanya haji mahsur, haji penggantian rumah karena gusur. Jadi itu tidak bisa diperkirakan perkara uang ini. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kalau saya dapat karyawan teladan di PT Semen Padang. Nantak nyobain di Semen Padang Pak, awak mau undang tetangga kok silaturahmi awak ke pai jauh awak pai jauh tu kan sama gunung Jokabui. Angin baseru bakutiko kutiko angin baseru tulak balakang malah kita gunung jangan lupa di kabui kabui jangan lupa di gunung. Anak awak ketek-ketek tu dipitaruang ke tetangga. Diimbau lah tetangga kau makan tu diimbau orang siap mendoa. Orang Pekanbaru kau hebat Pak. Kaman doa orang di Sumatera Barat itulah dari mana Ustaz mendoa dari Siak. Iya kan? Kini orang Sumatera Barat itu tukang doa orang Siak namanya. Acik biaya mendoa tu saya nanti dibiayai Semen Padang Pak. Sadonya dibiayai. Nah, makanya sabutlah ada kawan-kawan kami nak dapat karyawan teladan tu haji bidin, haji biaya dinas. Ko anang kanyo sabutlah awak lah dah. Dapat alhamdulillah. Jadi kemampuan mengenai uang ada kemampuan dengan ilmu. Ada orang yang ilmunya banyak Pak. Tiap tahun di bawah orang membimbing haji.
walaupun itu tidak haji wajib lagi. Begitu Allah mentakdirkan kita masing-masing ini. Makanya kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu para jemaah merasa tidak senang dengan orang berpangkat, merasa tidak senang dengan orang kaya. Itu semuanya takdir Allah. Ristawardi yang kurang pendidikan agama ini Pak, tapi ditakdirkan oleh Allah amuh seorang membau. Kita imbau je lah Ustaz Kelira tu je. Ya. Hendak di YouTube segitu dah ngada je. Kalau ilmu ambo sama jawab mengubah kacang Pak, nan tahu kulit arinya jo bijo sapaknya. Nan isi kandungan kacang tu ndak tahu ambo. Dia paknya banyak tanya kalau sudah ambo ceramah yang kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, itu mengenai haji jan kita baru tang. Tak apa, nak pergi ni haji dah kalau nak mampu. Tahun 2006 pailom boleh Pak, ambo bawa ibu lah. Kutiko tahun 9 balik 9 sampai tu, tak ada biaya dah Pak untuk ambo ibu. Kenapa? Ambo salamu sampai balik tahun kerja Semen Padang Pak. Itu golongan ambo rendah, jabatan ambo namanya helper. Helper tu nampak yang bawah mah Pak. Kalau di bahasa Inggris kan ada jalan namanya general service, menyampaikan zaro, tukang kek semen. Sudah tu pindah lo ke maintenance, oil man, menukar minyak kumua. Ya kan? Jadi saya tidak mampu menabung untuk beli tanah dan bikin rumah Pak. Dah. Bacaronya ambil rumah dah kecil orang rumah kau nak mamak kau Pak, nyekana-kana je Pak. Ya. Kau diambil di ruang rumah tu Pak, pangkai rendah lu dapat leh. 1, 2, 3 sampai 5. Kapan saya bisa dapat? Setelah Perumnas 5. Karena di sana itu kriterianya bukan tinggi pangkat lagi, tapi banyak anak. Kalau tidak dapat ya malah. Lawak anak Ustaz, cik kepala 5 Pak. Ustaz dapat lah cik. Rumah tu rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Adi sambuang dulu Pak, mengkota mue anak 5 tu lalu di dalam. Ya kan? Talunggu piti seketik-seketik, adi sambuang rumah tu ke belakang 4 meter. Jadi tidak mampu babu tak payah ibu haji 9 sampai dah selepas mendoa sudah sinan suatu saat nanti bisa lo awak payah berdua. Tahun 2006 Pak, indak jombo membayar untuk ambo dah dibawa lo membimbing jamaah namanya haji kosasi, haji atas ongkos dikasih. Alhamdulillah dapat pitih untuk membawa ibu lah. Apa dua-dua kami baik. Tahun 9 sampai tu Pak Acok menangis hamba seorang sinan. Panas ketika itu sampai 51 derajat Celcius. Di kopor kita itu dimasukkan di orang Garuda semprot Pak. Tuan dua ketek je di KBN si kau pakai tali, adi semprot tarik. Supaya kita jangan kekeringan. Ya kan, panas 51 orang suami istri lah berdoa-doanya dan suami mensemprot istrinya. Awak bentuk junjung tak pakai kacang sesina ini dah tu. Ya kan? Itu. Jadi apa kaum muslimin, yo elok awak pai berdua-dua le. Ya kalau mampu ya. Kalau mampu. Itu. Kalau ada jamaah yang datang pagi ini yang akan berangkat tahun ini, ya kan? Ada orang bertanya apa bekal yang akan dibawa. Kalau mau celi orang rumah mbak Pak, nyolah makna dia semula do tanah, nyobuit semula do tanah tu sama masak-masaknya, ya kan? Lama merahnya, hanya bungkus je plastik ketek-ketek. Sudah tu nyobuit lo den bendangnya pandai masak Pak.
sudah rancak memasak santiang lah tu. Iko bini rancak awaknya suruh saya beli sambal siang malam. Kan? Ia rancak bini Pak Ustaz tu kalau menurut mata amboyo Pak. Ambo nak minta persetujuan apa tak? Sebab rancak tu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Tapi ciri-cirinya bini Ustaz tu mengkorancak kecil Ustaz. Pertama, mukonya pawah dilayang, hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancuang. Ya kan? Abuknya gari tiang galak bapiciang. Kalau nyo minum ayo putih aku nampak meli aja. Ya Allah ya Tuhan. Itu nanti ada kini. Lai dapat pantun orang kamatim ini. Ada yang baca pagi. Dari bayang kata lauk. Ada enggak nan orang bayang pesisir? Balimbiang kampung Rambatan. Itu betul sangkat. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro, riak memecah ketapian. Taman nuang badan jago lalu. Dicaliak suwok jo kida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasua nalah pai, jatuh badarai ayam mato, ka Allah saja berdoakan. Cubalah dapat nanti. Lain lo ibu-ibu tiap ni. Ya kan? Bawa orang makan, petang bawa makan di Sitoni. Ya kan? Nasi itu di luar letaknya, makan dalam. Kurang mengalih malam kuasa kalau angin sambalnya. Atau tabi lo yang betul musara menyok nasi. Orang rumah ambo tu kalau makan tak, ambo hanya belipik tangan itu di meja. Di dunia udah makannya aja. Sebab ambo makan tu cangok pak, tabi seleronya kalau menceli ambo makan. Orang nama itu nanti tak ada ni. Kali ganti na lain kok jauh panggang dari api begitu. Kamalo pergi kajian. Kita lanjutkan haji tadi ya. Apa perbekalan yang akan kita bawa? Bukan makanan tadi. Bukan kue-kue, malah ada orang perokok, paknya Bali, rokok, baslov, masuk-masuk kopor. Ya kan? Tidak itu perbekalan pergi haji. Al-hajju ash'urum maklumat. Haji itu bulannya ditentukan. Sajak bulan puasa, pak, ko ado haji reguler ko diatur dek pemerintah bulan puasa paile. Kerencak tu. Tidak mungkin, tentu kadang jauh aja, bertambah kadang biayanya. Boleh kita melakukan haji ifrat di bulan puasa itu? Boleh. Tapi berbulan-bulan awak tidak tangga pakaian ihram. Larangannya banyak. Maka diatur berangkat bulan Zulqa'dah ini. Dan orang yang pergi ke Madinah dianjurkan haji tamattu'. Karena musim haji nanti tanggal 9 Zulhijjah. Berangkat ke Arafah tanggal 8. Jadi kalau haji tamattu' didahuluan atau namanya umrah wajib, kita boleh disilakan oleh Allah mendahulukan umrah, tapi karena awak dando setiuk nan dilangga ado dan dando. Maka kita disuruh membayar dam, menyembelih seekor kambing. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah di bawah dari ayat tadi? Wa tazawwadu. Berbekallah kamu. Inna khairal hadis taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Ya kan? Kalau orang yang pergi haji itu bekalnya takwa, macet AC misalnya di ruangan itu hari angin. Ya kan? Ya Allah, ini takdir engkau untuk saya. Saya sabar menerima ya Allah. Atau kalau orang takwa apa? Kalau orang tak takwa marabohnya pak, maraboh indah. Kalau kau orang hotel tu, ke ketua rombongan jo ketua regu. Ketua kambang gaji mah. Ketua rombongan dapat 300 rial, ketua regu dapat 150 rial. Tu mengangkang saya urus lah saya. Ini pak.
Ini kalau tidak ada takwa. Jadi orang takwa akan sabar, orang takwa akan tawakal, orang takwa tidak akan mengupat, orang takwa tidak akan berkecil hati. Kalau haji reguler tu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, memang untuk makan itu bapak-bapak, kalau di Bandian di rumah makan awak di Padang di Pekanbaru, ya tidak mangga-mangga rasanya. Ya Allah, ini takdir saya makanan dapat, ya Allah. Baca rohnya Pak Ustaz, kutiko samba tu kenyo ndak masak mana dah. Aku tiko menggigit tu pokok hidung. Sudah tu lah dikunyah sebentar disiramnya iya. Nem perlu masuk kemari ya. Ndak lama dah nak. Kalau dikecek ndak lama, sinan datang sakit. Ya kan? Karena tubuh kita ini tubuh materi, makanannya juga materi. Rohani kita itu ditiupkan Allah, makanannya juga yang santapan rohani. Seperti kita sekarang ini. Harus datang awak wirid goba. Itu santapan rohani namanya. Walaupun sambil lalu. Dapat. Bapak kau tahu Ustaz, orang lalu ambo gak tertinggi dua-dua. Lain tak ada Ustaz, tak ada kalau menurut ambo padu mauta. Ustaz mengaji tak mauta lo, tak ada lo. Cuma dari Padang Ustaz datangnya lah gaik lo awak lalu lewat terhati kan. Tapi tak ada apa-apa. Lalu puyuh katanya. Puyuh kalau lalu kan itu Ustaz. Ceruk. Lalu bila lang. Makan dah, hanya lalu lah lihat. Lalu bila lang si kuat lah. Cuma kalau lalu kau mendengar kaji, tidak efektif kita dengar. Sebelum nado reksona pak, jual orang mau bek ketiak. Jo turisi daun kuning jo sadah. Dia bui selayang tadi masuk ke tempuruang di Karyangan lihat sudah mandi ya di itu ainyo mananyo anobe itu nyolalo iya kan tiba di rumah kau nyatanya di ini nyo au be ketia udah tu je kecik apa tu tarasi jo daun kunyit iya kan nang kecik orang kamu be turisi. Kalian tidak lupa turisi dah. Katanya tara. Kalau tarasi jodong kuning di rumah enggak ketia, itu tambah busuk. Itu kelemahan kalau lalu mendengar kaji. Baan tak baan. Lain sehat bapak ibu. Tidak bah ditambah seketel. Biko lama kan, biko, bah itu, ko ado jamaah, ko nam baru nikah, nyo nak bertemu je bini nyo, Ustaz, ko lu nyo ranti ngaji ni. Ado ndak nam baru nikah? Ndak lah nikah lah lama saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Setelah itu, kalau ada jamaah yang hadir ini, ya kan, akan pergi haji. Namanya padusi pak kan dari tulang bengkok, tulang rusuk bengkoknya ke dalam. Asal mencalik kawannya belanjo, hanya nak belanjo tu, iya kan? Di Madinah sebarulah belanjonya, nyobali cerek sekarang meja gua, iya kan? Kuning warna cerek tu. Habis kau ke membawa ke Makkah, awak berpakaian ihram untuk melakukan umrah. Setelah kita dibirhali, kita berniat nawaitul umrah wa ahramtu lillahi ta'ala. Saat itu bagaimana? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan engkau berkata-kata kotor setelah berihram itu. Jangan melakukan kefasikan, jangan bertengkar, hanya bertengkar lagi ini. Tadi kecil enggak kau mada aja lanjut je. Besok dia pergi lihat dari bawah, kau nak bawa nanti je. Ada orang lain kau bawa dan je. Ini kan? Cakap.
Bu, indak takana kecil ketua. Kita sudah berpakaian iya. Ikut ndak persoalan ketua kalau kami suami istri macam. Aiko garam abi samba ndak lama. Arang tandeh basi binaso. Talambe mengadang lambiak mata surui kaware nyotak namu. Dikato ka lontong alun jadi, dikato nasi alah lambiak. Ya kan? Jadi ibadah kita banyak sia-sia. Maka bekal yang pertama akan kita bawa haji itu adalah bekal tak. Ya ada sejenis problem nanti Pak. Jadwal mobil yang tidak sesuai. Awaknya suruh pakai niram tanggal 8 tu ke pergi ke Arafah lah. Pakai niram lah sudah mandi. Kalau awak pergi haji di mana mikat awak? Di hotel masing-masing saya. Kalau umrah dari Madinah di Birali. Ya kan? Turun Kusawaleh Pak. Kusawaleh turun hotel tu. Hotel hanya kunci deh. Orang punya hotel kerana ada jamaah kan masuk biko. Lah jam mampe alun tibo joto lah. Coba bayangkan itu. Kalau kita ndak tabah, kalau kita ndak sabar, kalau kita ndak tawakal. Ya kan? Kalau kita ndak takwa jam sawaleh turun, ya kan? Oto jam mampe alun tibo lah. Ini. Ya kan? Akhir semuanya itu takdir Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi asal ada kedongkolan cepat baca ya yang berhubungan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya kan? Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, saya doakan jamaah Masjid Raya Al-Ittihadul Ummah yang berangkat haji tahun ini. Pertama, sehat badan berangkat, sehat beribadah, dan bisa melakukan yang wajib, yang rukun, yang sunat, dan kembali ke tanah air memandang titel haji mabrur. Kenapa begitu? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan jamaah semuanya yang hadir ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Doa lo amboyo. Ya Pak, Bu. Tidak siko saja bertamu dari Serogo bertamu juga nanti. Iya kan? Sebab itulah jadi lagu di orang Minang. Udah dan nanti dalam Serogo. Ya ada lagu tu. Itu. Kita nanti-nantian di Serogo nanti bertemu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nan salah Pak, tu dari ambo sadonya. Nan bana itu hidayah Allah. Nan salah kalau kapa ambo bersalah, ambo minta maaf. Sebab kalau luku dipisau tangan badarah 2-3 taweh panawa jo betadinnya sehat jo. Tapi luku di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dilipik dalam hari. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipik ndak berubah di dalam cair tiok ragi. Ko ada Pak tasingguang jo lidah ambo serupa kain nan cair tiok ragi itu dek muncul ambo nang kurang aja ko. Ambo mohon maaf ka jemaah sadonya. Lede ke maaf ambo tua. Salah ka Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambo tutup jo pantun boleh? Di mana letak jalan Kagugut dakek simpang Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani. Di mana cako pintu apa ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ada lapeh jo atinan suci jo muko nanya ni. Pulang lah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.